Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek bersama saya Imron Fadilah. Tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor telah turun ke 90 cm atau siaga 3. Semalam, tinggi air di pintu air ini mencapai 170 cm atau siaga 2 yang menyebabkan banjir kiriman ke wilayah Jabodetabek. Meski debit air telah menurun, namun cuaca di hulu Sungai Ciliwung yang masih mendung membuat warga, terutama di bantaran sungai, diminta untuk tetap waspada. Banjir sendiri telah melanda daerah yang dilewati Sungai Ciliwung dan anak sungainya di daerah Jabodetabek. Sementara itu, saudara, curah hujan yang tinggi dan luapan air dari beberapa sungai menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir dalam 2 hari terakhir. Pemprov Jakarta akan melanjutkan program pengendalian banjir dengan menormalisasi Kali Ciliwung menggunakan dana program strategis nasional dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi banjir dan warga yang terdampak di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pria yang biasa disapa Bang Dul ini juga menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak banjir. Banjir di tempat ini terjadi akibat luapan air dari grogol yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah warga. Pemerintah Provinsi Jakarta juga mendapat dana proyek strategis nasional untuk menanggulangi banjir. Kita mengantisipasinya, bahasa saya bilang kemarin saya rapat koordinasi langsung. Kalau kita mau betulin rumah, kita lihat rumah yang bocor, jangan yang kering. Nah, sekarang udah bocor, kita tahu di mana titik rendahnya. Nah, kami bersyukur kemarin dalam rakor bahwa pemerintah pusat memberikan PSN untuk pengendalian banjir, program strategis nasional. Jadi Jakarta mendapat anggaran cukup besar lagi untuk pengendalian banjir. Karena ya pemerintah pusat juga mendengar bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas kan. Nah sekarang dengan bantuan, dengan program PSN, proyek strategis nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi Ciliwung. Banjir juga melanda wilayah Depok, Jawa Barat. Banjir setinggi 1,5 meter merendam permukiman warga di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Banjir merendam permukiman warga di perumahan Sawangan Asri, Sawangan, Jawa Barat sejak Senin malam. Tingginya intensitas curah hujan ditambah luapan air kali yang berada di samping perumahan warga membuat rumah warga terendam banjir. Sejumlah warga harus dievakuasi dengan perahu karet. Jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat akan melaporkan kondisi terkininya untuk Anda. Selamat siang Hidayat, bagaimana ketinggian air dan bagaimana dengan evakuasi yang dilakukan warga di sana? Iya Imran, memang sampai saat ini ketinggian air di kawasan Sawangan Asri Depok, Jawa Barat ini memang saat ini sudah mulai berangsur surut. Diperkirakan ketinggian air itu saat ini mencapai 75 sampai 100 cm. Dan sejumlah warga pun mulai melakukan pembersihan. Beberapa tempat sudah mulai dibersihkan. Salah satunya musola yang ada di depan saya ini dibersihkan oleh warga untuk dapat dipergunakan beribadah kembali, Imran. Nah, sementara di lokasi ini juga saat ini memang sedang ada peninjauan dari Kapolres Metro Depok melakukan peninjauan untuk melihat secara langsung kondisi banjir yang terjadi di kawasan Sawangan Asri ini sendiri, di mana banjir sendiri terjadi sejak Senin malam hingga tadi ketinggian air itu bisa diperkirakan mencapai 2 meter
2 meter di lokasi ini. Sejumlah warga telah dievakuasi ke tempat yang aman dan namun beberapa warga lainnya memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing. Imron. Baik Hidayat, di lokasi Anda melaporkan ini merupakan di perumahan begitu ya, dalam perumahan. Lalu bagaimana dengan akses jalan utama yang berada di sekitar perumahan? Apakah masih bisa dilalui atau sama sekali tidak dapat dilalui? Untuk akses di perumahan sendiri menuju perumahan memang masih bisa dilalui, namun di perumahan sendiri aksesnya memang tidak bisa digunakan. Namun kalau untuk keluar itu masih bisa digunakan akses seperti biasa, Imron. Baik, informasi yang kami dapatkan tadi mencapai ketinggian yang paling tinggi mencapai 100 cm lebih begitu ya Hidayat ya. Apakah lokasi Anda melaporkan saat ini memang kerap terjadi banjir atau saat diguyur hujan deras atau baru kali ini saja banjir besar terjadi di sini? Memang kalau dari keterangan warga, memang di kawasan ini memang karena berdampingan dengan kali yang berada di samping perumahan, memang sering terjadi banjir. Namun banjir yang terjadi ini merupakan banjir terparah yang dialami oleh warga sejak semalam. Nah, sebelumnya juga sehari sebelumnya banjir juga menggenangi perumahan warga, namun tidak mengganggu aktivitas warga karena banjirnya tidak terlalu tinggi. Begitu, Imran. Baik, evakuasi terhadap warga telah dilakukan. Bagaimana yang terlihat di layar kaca Anda ini merupakan evakuasi yang dilakukan terhadap warga lansia dan juga ibu hamil. Lalu yang juga kami ingin ketahui, Hidayat, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Apakah unit pompa penyedot air begitu juga dikerahkan untuk mengurangi ketinggian air di sana? Iya, memang kalau untuk unit pompa dan lain sebagainya memang tidak dikerahkan di sini. Jadi biasanya di kawasan ini banjirnya ini hanya lewat begitu dan biasanya langsung turun. Nah, saat ini kita bisa melihat Imran, pihak kepolisian dari Polres Metro Depok tengah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, dan bantuan sendiri langsung diberikan oleh Kapolres Metro Depok. Imran. Baik, ketinggian air di perumahan Sawangan Asri di Depok, Jawa Barat hingga saat ini sudah mulai surut mencapai 75 hingga 100 cm. Sudah surut dibandingkan dengan dini hari hingga pagi hari tadi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi yang melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut banjir yang melanda Jakarta merupakan kiriman dari wilayah selatan seperti Bogor dan bukan hanya karena curah hujan yang tinggi. Berikut pernyataan dari BMKG. Kalau kita lihat dalam tahun ini kan sebenarnya ada dua peristiwa ya, yang kita lihat pada waktu malam tahun baru itu, kemudian ambil kita antisipasi mitigasi dengan menggunakan operasi modifikasi cuaca. Nah, untuk kali ini tidak. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat siklus 5 tahunannya atau siklus tahunannya itu maju. Sebenarnya kalau kita lihat dulu 5 tahunan, terus 3 tahunan, 2 tahunan seperti itu. Dan ini sangat berbeda. Ini lebih cenderung seperti yang disebabkan pada waktu beberapa hari yang lalu. Kita lihat Pelabuhan Ratu ya, penyebabnya hampir sama, yaitu adanya mesoscale convective complex. Kalau yang tahunan tahun 2020 lalu awalnya itu kan muncul karena adanya seruakan dingin ditambah dengan Madden-Julian oscillation. Nah, ini berbeda ininya kecenderungannya atau penyebabnya itu seperti itu. Dan ini juga kita lihat banjir yang ada di Jakarta itu sendiri merupakan banjir kiriman daripada curah hujan yang dihasilkan di wilayah selatan. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur sejak Selasa pagi. Ketinggian air mencapai 1 meter. Dan informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge dari Cililitan, Jakarta Timur. Selamat siang Stefanus, bagaimana kondisi terkini banjir di Cililitan dan daerah mana saja yang terdampak banjir paling parah? Ya, Imron, saat ini saya berada di Jalan Ciliwung, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan untuk kondisi air yang merendam di permukiman warga saat ini sudah berada
di tempat saya berdiri ini sudah hampir mencapai 1 meter. Namun di bawah di sebelah kanan saya ini sebelah persisnya agak jalan menurun dan itu ketinggiannya sudah di atas 2 meter begitu, Imron. Ketinggian air di sana masih cukup tinggi begitu ya, 1 meter hingga 2 meter. Lalu bagaimana dengan warga di sana? Apakah sudah seluruhnya dievakuasi atau masih ada yang tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing? Ya, Imron, berdasarkan keterangan dari pihak kelurah kecamatan kelurahan Cilitan ini, beberapa warga sudah mengungsi di lokasi yang sudah dijadikan tempat pengungsian seperti di RPTRA Cilitan, di kampus Binawan, dan di 3 tempat lainnya yang berada di Kelurahan Cilitan. Namun masih ada beberapa warga juga yang masih bertahan di rumah dikarenakan harus menjaga keamanan rumah hingga mereka bertahan sementara di rumah mereka begitu, Imran. Baik, itu artinya di lokasi ini merupakan wilayah yang memang dalam tanda kutip langganan banjir begitu ya, setiap terjadi hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Iya, begitu, Imran. Wangge? Siap, ya, bagaimana, Imran? Apakah ada juga Anda melihat di sana alat yang digunakan begitu, pompa setidaknya atau alat sejenisnya yang digunakan untuk menyedot atau mengurangi ketinggian air? Untuk saat ini belum terlihat petugas SDA yang mengeluarkan mesin penyedot air di kawasan ini, hanya saja baru tadi terlihat ada petugas dari penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang mengerahkan perahu boot untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam banjir di kawasan Cilitan ini, begitu, Imran. Baik, ketinggian air di kawasan Cililitan, Jakarta Timur hingga siang hari ini masih cukup tinggi, bahkan mencapai 2 meter di beberapa wilayah. Dan sejumlah warga juga telah dievakuasi, namun tetap ada warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge yang melaporkan dari Cililitan, Jakarta Timur.